terus dibuka, ya, supaya terekspos, ya. Terus kalian inspeksi, ya. Kalian inspeksi di daerah situ ada tidaknya benjolan kah, hemoroid kah? Arahnya jam berapa? Kalau di sini jam berapa? 9. Posisinya tetap gini ya, berdasarkan posisi gini ya. Oke. Arah jam didapatkan ulkus misalnya ya, ulkus atau benjolan arah jam 9. Terus jaraknya berapa senti dari anal verge? Dari lubangnya anus tadi, jaraknya berapa senti? Ya. Terus didapatkan massa, misalnya arah jam 9, jarak berapa senti dari anal verge? Kalian kira-kira kalian punya garis ini ya. Terus jelaskan kondisi itu tadi. Ada peskah, ukurannya berapakah? Ya. Tambahannya tadi ya, deskripsi dari ulkus atau deskripsi dari massa. Oke? Ya, itu dari inspeksi. Kalau sudah kalian dapatkan, kayak tadi ya, digosok gini ya, digosok sampai ke daerah sacrum sini. Tak sini, baru jarinya masuk pakai spoon ya. Baru jarinya masuk. Cek. Ya, setelah masuk tuh diputar 360 derajat. Selesai, masukkan lagi mentok. Lebih dalam lagi. Ya tadi saya bilang jari saya yang ke 9 cm tadi loh. Ya, masuk lagi lebih dalam, evaluasi lagi muter. Ya. Apa aja yang perlu dievaluasi? Setelah saya keluar, cek hand spoon. Ya, yang perlu dievaluasi keluar. Jadi pada waktu masuk ya, itu sudah terasa. Ini kayaknya kendor deh. Buat memastikan, suruh pasiennya jepit. Pasiennya jepit jari kalian kayak kita nenek. Nah, buangnya besar, suruh jepit. Jepitannya kuat apa enggak? Ya, nanti kerasa kendor apa enggak kalau sering dipegang pasien ya. Suruh jepit, Pak, jepit, Pak. Ya. Terusnya lemah atau kuat? Ambulan rekti, kolaps atau tidak? Kolaps itu artinya pada waktu jari masuk, jarinya tuh dibungkus gini. Itu kolaps. Kalau yang normal, ambulan rekti tidak kolaps. Jadi pada waktu jari masuk, ini bisa gini. Bisa menarik di dalam. Ini tidak kolaps. Kira-kira kalau kolaps kenapa? Apa? Kalau kolaps kira-kira kenapa? Kanker. Biasanya karena apa curiganya? Curiga. Kalau kolaps berarti nggak ada. Kenapa kok ada obstruksi? Kenapa kok ada obstruksi di kolaps? Nggak dipakai buat keluar feses. Oke. Jadi kalau obstruksi yang dilatasi yang mana? Bagian proksimal atau distal? Bagian proksimal dari obstruksi yang dilatasi. Yang bagian bawahnya kolaps karena gasnya habis keluar. Lihat. Jadi ambulan rekti kolaps atau tidak? Kalau kolaps kalian curiga ada obstruksi. Terus mukosanya licin ataukah kasar ataukah ada massa? Massa itu benjolan, ya. Kalau ada massa jelaskan. Jadi benjolannya jaraknya berapa senti dari anal verge? Dari kalian yang distal tadi ya. Jadi benjolannya misalnya dari sini. Jarak teraba massa misalnya ini, kalau ini jaraknya 3 cm dari anal verge ya. Sampai berapa senti? Ya, kalau bisa teraba. Ya, kalian bisa kira-kira. Kira-kira ini berapa senti? Ya, jarak berapa senti dari anal verge sampai berapa senti dari anal verge misalnya. Atau kalau ujung atasnya nggak teraba, teraba massa berapa senti dari anal verge sampai ke proksimal. Sampai ke proksimal ujung jari masih teraba. Ya, gitu caranya ya. Intinya teraba massa jarak berapa senti dari anal verge sampai berapa senti kalau ada arah jam berapa ya. Terus konsistensinya gimana? Apakah rapuh ataukah bertangkai? Kalau bertangkai apa? Biasanya. Kalau yang punya tangkai, benjolan yang punya tangkai namanya apa? Polip. Ya, apakah bertangkai atau tidak? Lunak atau tidak? Keras atau tidak? Rapuh atau tidak? Rapuh itu keraba. Jadi waktu kita pegang itu dia kayak ada yang apa? Rotok. Terus nodul, konsistensi. Terus setelah itu jari telunjuk dikeluarkan, evaluasi. Yang sebenarnya ada feses atau tidak, darah ada atau tidak, ada lendir atau tidak. Nanti kalian waktu rapat deskripsikan ya prostatnya ya. Deskripsikan nanti raba atau pijak dan lain-lain. Terus jangan lupa dibersihkan daerah perianal dengan tisu. Ya, soalnya biasanya lengket semua, basah semua karena steril. Mempersilahkan pasien memakai celana,
buang bahan habis pakai. Dia biasanya bentuknya kayak gini. Ya, ini yang double barrel, dua terpisah. Ya, yang satunya ini biasanya nyelup, lubangnya ada dua. Ya, lubangnya ada dua. Intinya kalian pakai handscoon, ya. Kalian pakai handscoon. Pakai handscoon. Kita ngomongnya pakai NaCl atau PZ sama kasa. Tapi kalau pada prakteknya nggak usah disebutin ya. Pada praktek atau kalau misalnya pengujinya nanya harus kasa gitu kan. Intinya sih kan kita perlunya bersih bukan steril ya. Jadi nggak harus kasa, intinya tisu bersih juga boleh, air bersih juga boleh. Airnya gimana biar bersih? Dimasak boleh ya, nggak perlu steril ya. Intinya bersih. Bahkan kalau kita rawat di pasien di rumah sakit pun saya pakai air biasa. Ya, pasien saya ajarin juga pakai air biasa. Tapi jangan bilang gitu dulu, bilangnya tetap pakai PZ kasa. Ya, paham ya? Karena kalau pakai steril itu akan habis banyak. Jadi intinya kalian basahin ya. Dibasahin, bersihkan. Kalau dibersihkan ini kan nih keluar nih. Yang dibersihkan di mana dulu? Ini dulu atau sini? Di luar ya. Kenapa? Karena bersih dari Bersih ke dalam. Sebenarnya nggak ada yang bersih ya. Jadi yang agak yang lumayan sih ya, agak lumayan bersih, lah. gitu ya. Betul. Jadi dari luar dulu ya, dibersihkan dulu, baru ini kalian tap ya. Mukosa itu rapuh ya. Jadi jangan di gini kalau bersihkan, ditap lembut ya. Ditap terus kalian buang. Kalau masih kotor kalian bersihkan lagi. Ya, dibersihkan secukupnya beberapa kali ya. Setelah dibersihkan baru pakai kasa yang kering untuk mengeringkan sama ya. Dari yang agak bersih ke yang ini ya. Biasanya sih ini belum selesai kalian bersihkan, baru dibersihkan gini, dikeringkan, keluar lagi capek sendiri ya. Kalau misalnya ada pengujian nanya gimana nanti kalau vesicnya keluar, kita tutup dulu sama kasa misal. Kalau kalian tanya ya, biar nggak keluar, atau kalaupun keluar kena kasanya aja dulu, biar nggak sering-sering bersihkan kalau ditanya ya. Kalau enggak ya nggak usah ya, paham ya? Kalau yang kayaknya masih keluar gimana, tutup kasa ya. Kalian tahu nggak sih, inget nggak intestin itu sakit nggak kalau kita pegang-pegang, kita gini-gini kan? Enggak. Kenapa men? Kan akhir-akhir ini jawabnya aku enggak atau udah kamu men? Kenapa? Nervusnya Sakitnya kalau diapakan? Diregangkan juga. Diregang. Kalau teregang, distensi, dilatasi, dia sakit. Ya. Kalau gini tuh nggak sakit. Ya. Jadi nggak usah takut-takut pegang intestine, stoma. Ya. Jadi biasanya saya praktekkan di depan keluarga biar nggak takut kalau kerawat pegang kan ngeri kan ya. Ini loh nggak apa-apa. Ini loh pasiennya nggak sakit. Sakit Pak? Enggak. Ya. Jadi nggak usah takut untuk pegang ini selama tidak diregangkan. Ya, atau dilatasi ya. Oke, setelah dibersihkan baru kita pasang stoma bag-nya. Posisi stoma bag yang benar ke arah mana? Inferior ya, kalau kalian gambar ya. Inferior. Kalau misalnya ya, ini pasangnya benar inferior. Kalau misalnya pengujinya ternyata misalnya nanti ada ternyata orang beda ya. Ada posisi lain yang lebih enak nggak? Gini ya, ini kalian bayangin kalau yang keluar padat tuh enak ya, padat enak jatuh pluk gitu ya, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau yang keluar cair, kalau ini ya dipasang stoma bag nih ya, ini enak ya. Apakah kalian berdiri terus? Enggak kan? Kalian akan tidur kan? Nah kalau tidur nanti dia akan tumpah. ya, takutnya tumpah. Jadi sebenarnya yang lebih enak itu inferolateral gini loh. Jadi pada waktu dia tidur dia akan jatuhnya ke pinggir sini. Tidur jatuhnya gini. Kalau gini dia akan ke sini ya, sebenarnya yang enak gini. Tapi saya lihat literatur nggak ada yang ngasih gambar gitu, semua taruh ke bawah, jadi ke arah inferior dulu. Kalau ada pertanyaan lagi bisa agak inferolateral ya, lebih enak buat berdiri, enak tidur juga enak ya, jatuhnya langsung ke sini ya. Terus kalian cek ukuran stomanya ya, kalian punya jari bisa estimasi ya, kan macam-macam ya, macam-macam. Tapi yang kalian ukur itu bukan yang atas ini yang besar, tapi yang bawah. Yang bawah, ring yang bawah. Ini ya, ring yang bawah. Ring yang bawah. Jadi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti tumpah. Lemnya cepat lepas. Ya. Jadi kalian kira-kira ini. Di sini sudah ada ukurannya biasanya 3 cm, 4 cm, 5 cm, bisa kalian gunting ya. Ini gede banget tapi ini. Kecil ya. Semua yang bagus pun juga kalian perlu gunting.
Gede banget mas. Ini 2 cm. Ini 2 cm ya, 2 cm. Kalau aku bilang sih ini mungkin 3 cm, jadi kalian gunting aja 3 cm. Oh iya, ada yang ini ya, gunting ini jangan lupa dipisah ini ya. Ada yang ini tetap nempel, bolong ya, mahal beli, soalnya yang mahal tuh 70 ribuan satu, 50-70 ribuan, jadi jangan lupa ditarik yang ini ya, jadi kalian gunting Oh itu disesuaikan sama ini ya? ya. Look, cincin yang bawah diestimasi kira-kira berapa? Ini kan kalau untuk cincin atas ini pasti kekecilan ya, tapi ingat nggak usah takut, ini dipijet gini nggak ada masalah, jadi agak dipaksakan nggak ada masalah. Karena intestine tidak sakit walaupun dicubit ya, bukan dicubit gini ya, dicubit gini tuh nggak sakit, jadi kalau kalian paksakan itu gini nggak ada masalah ya. Nah cuman biasanya sebelum saya pasang itu gini ya, lemnya tak buka satu gini, satu sisi gini, terus dipasang lagi gini. Oh, biar gampang. Biar gampang melepasnya ya. Jadi setelah itu kalian pasang. Ingat ya, nggak usah takut kalau sakit karena pasiennya tidak sakit. Biasanya kalau intestine lebih lentur dari ini kok. Aku takut sendiri. Nah, ya, masuk, arahkan ke inferior, terus dibuka satu sisi tadi ya. Jangan lupa harus kering ya tepinya harus benar-benar kering. Siap. Ini ya, kalau bisa ngepres sama yang tepi yang cincin bawah ya. Seandainya nggak bisa dilebarin dikit lagi nggak masalah. Ini tuh enaknya kalau ini bisa kalian stretch gini loh, yang ini ya, bisa kalian stretch gitu ya ke arah inferior. Oke, gitu ya.